Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak lepas dari kajian tafsir, tidak lepas dari itu. Hari ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu artinya sudah 6 kali saya ceramah subuh di sini. Saya selalu katakan tidak boleh memahami ayat Al-Quran kalau tidak tahu munasabah. Bisa jadi teroris kalau nggak tahu munasabah. Saya selalu katakan di mana-mana dalam mengajarkan. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan. Waqtuluhum haitsu bunuhlah orang musyrik di mana saja kamu ketemu dan usir mereka dari negeri di mana saja kamu jumpai. Itu kalau tak dipahami munasabahnya, kita berpindah ke dunia. Makanya harus paham ilmu munasabah musyrik. Kalau begitu, Ustaz, apa kaitan ihdinas siratal mustaqim dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nyambung saya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita nyambung lagi. Malik Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Jauh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kita jelas kan? Ma'asalama fi amani syekhuna Allahu Rabbi rahamnu Rabbi ruhina ya Rabbana. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ma'asalama fi amani syekhuna Allahu Rabbi rahamnu Rabbi ruhina ya Rabbana. akan menyembah Allah dan akan meminta. Salah satu bentuk minta tolongnya itu ihdinas siratal mustaqim. Di ayat kelima dia minta tolong. Salah satu bentuk Ya minta tolong yang disebut badruddin dalam ayat 6. Ihdinas siratal jelas ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang mari kita lihat. Apa itu ihdina? Ihdina. Ihdina itu alif ha dal. Alif ha dal. Sebenarnya hurufnya 3 itu. Ha dal ya. Ini dalam kajian-kajian ilmu sorof namanya. Dia satu akar kata dengan kata hadiah. Satu akar kata juga dengan kata hidayah. Hadiah dan hidayah. Hadiah dan hidayah. Apa maknanya itu? 2 Bapak Ibu sekalian. 1, tampil ke depan memberikan petunjuk. 1, tampil ke depan memberikan petunjuk dan menjelaskan petunjuk itu dengan lemah lembut. Itu arti ihdina. Saya ulang lagi. Tampil ke depan menjelaskan petunjuk dan menjelaskan petunjuk itu dengan lemah lembut. Itu artinya bimbing atau tunjuk. Dari sini Bapak Ibu, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya itu, tidak boleh orang memberikan petunjuk kalau dia tidak menonjol. Apa maksudnya itu? Tidak menonjol keilmuannya, tidak menonjol kepribadiannya. Dia yang boleh tampil ke depan. Tadi kan gitu kan? Kenapa? Kalau dia tak tahu ilmunya dan tak diamalkannya ilmunya, tak boleh dia maju ke depan untuk menjelaskan agama ini. Itu ihdina. Mengapa begitu? Bahayanya, kalau dia tak tahu ilmunya dan juga tak diamalkannya, bisa celaka orang bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Ya, bayangkan diajarkannya nanti sholat zuhur 3 rakaat, bagaimana itu? Saya ulang lagi, ihdina itu tampil ke depan, memberikan atau menjelaskan petunjuk dan menjelaskannya dengan lemah. Itu ihdina. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Setiap kita sholat paling tidak 17 kali. Nah, kemudian dia harus menjelaskan petunjuk-petunjuk agama itu dengan lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Tidak bengis. Itu lembut. Apa itu bengis? Tidak punya rasa kasih sayang. Kalau begitu, kalau dia tegas tapi punya rasa kasih sayang, itu namanya ihdina. Saya ulang sekali lagi. Bukan berarti lemah lembut itu, mak aku tak sholat subuh. Silahkan nak.
Kenapa tak dibangun tadi pagi? Kita harus berlemah lembut kepada anak Ustaz. Begitu. Lemah lembut, tidak bengis, tidak ada rasa kasih sayang. Begitu di tafsir-tafsir. Kalau dia menegakkan kebenaran, caranya tegas, bahkan keras, tapi ada di situ rasa kasih sayang, itu ihdina. Jangan pula begini, udah ada di samping dia kemaksiatan karena lemah lembut. Apa katanya? Jangan. Tuhan menyuruh kita berlemah lembut. Tak begitu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu wahai manusia menjadi umat terbaik kalau kamu mengerjakan dua hal. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Begitu ya Bapak Ibu. Awas terselip-selip memahami kata-kata yang seperti ini. Karena belakangan ini salah satu sumber masalah keagamaan kita minimnya memahami kosakata Al-Quran. Kadang terlalu keras, kadang terlalu lembut. Padahal seluruh kosakata Al-Quran itu punya proporsi masing-masing di tempat yang sesuai. Itu ihdina. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti bisa kita pertanyakan. Kemudian, apa itu bimbingan atau hidayah yang diberikan Tuhan kepada manusia? Kita lihatlah diri kita semua masing-masing. Ada enggak yang saya sebutin? Bukan hanya manusia tapi juga makhluk. Pertama, dia berikan kepada manusia hidayah atau petunjuk dalam bentuk naluri. Ini hewan pun dikasih, insting kata orang sekarang. Bagaimana dalam kehidupan? Inilah yang membuat anak ayam yang baru menetas bisa makan seperti gaya ibunya. Bisa ayam menyuapi anaknya? Ada ya Pak? Ayam menyuapi anaknya? Tidak ada kan? Burung? Nah, kenapa itu bisa begitu? Padahal sama-sama berkaki dua kan? Satu menyuap, satu makan langsung. Heran juga itu anak ayam itu, masih kecil-kecil langsung matuk dia. Ini juga hidayah insting ini yang membuat kucing tak mau menyelam ke air biarpun dia suka ikan. Ada pernah ibu tengok? Karena sukanya kucing sama ikan, nyelam dia ke air itu kan? Kenapa? Kucing kalau lama di air apa yang terjadi? Mati, tapi dia suka ikan. Ikan hidup. Mari. Saya tidak pernah perhatikan Ustaz, karena kucing di rumah saya jahat kali. Perhatikan dulu sekali-sekali. Perhatikan. Dia suka makhluk, bahkan nampaknya itu yang paling disukai makanan di dunia ini. Tapi belum pernah saya lihat kucing menyelam di Samudra Hindia. Belum ada beritanya itu. Kenapa? Tuhan berikan dia insting supaya dia nggak mati. Naluri, itu hidayah pertama. Dan ini juga diberikan kepada manusia. Insting ini, hidayah naluri namanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, anak bayi yang masih kecil tahu dia di mana ASI ibunya dan ASI orang lain. Tidak pernah dikasih tahu kan? Tahu dia. Itu insting diberikan kepada seluruh makhluk. Kemudian rupanya kalau cuma itu yang diberi Tuhan, tak bisa hidup makhluk ini. Yang kedua, dia berikan hidayah panca indera. Dia berikan petunjuk atau bimbingan melalui panca indera. Dengan mata itulah Pak, tahu kita ada mobil yang mau nabrak, larilah kita, ya kan? Dengan telinga itulah kita tahu ada pengajian subuh ini, makanya kita datang supaya hidup hati kita kembali. Kalau ditutup Tuhan itu, apapun tak kedengaran pagi. Dengan kulit itulah kita merasa
bahwa api itu panas. Bayangkan kalau tak tahu kulit panas api, apa yang terjadi sama kita? Gosong, terbakar. Dengan hidayah itu juga, panca indera itu, kulit merasa bahwa di kutub utara itu dingin es itu bervariasi sehingga manusia beli gas. Kalau tidak, mati semua. Alhamdulillah. Sekali lagi saya katakan, alhamdulillah. Diberikan hidayah panca indera. Nikmatilah itu dan pergunakan sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk yang jahat. Dikasih mata, jangan buat nengok yang tak betul. Lihat Facebook boleh lah. Asalkan jangan nengok TikTok yang aneh-aneh. Kalau nonton film Ku Menangis Ustaz boleh, jangan. Kan ada itu, siang malam kan, sakit hati aja istrinya. Pernah betul. Pokoknya yang salah laki-laki aja di film itu. Nah, itu kurasa tak betul. Paling tidak kurangilah mulai nanti. Habis itu jangan lagi. Karena hidayah telinga itu digunakan untuk yang tidak betul. Padahal sudah diberikan oleh Allah. Kemudian, rupanya Bapak Ibu sekalian, panca indera manusia ini sering berbohong. Nanti balik ke rumah, letakkan kayu ke dalam bak kamar mandi. Setengah di dalam air tongkatnya atau kayunya, setengah di atas air. Bengkok atau lurus? Bengkok. Tapi betul nggak itu bengkok? Angkat balik. Bengkok atau lurus? Berarti mata ini apa ini? Bohong. Berangkat ke Kuala Namu pagi ini, kalau mau, perhatikan pesawat itu ketika parkir dan ketika terbang. Berubah nggak ukurannya dalam pandangan mata? Berubah, tapi pada hakikatnya berubah atau tidak? Tidak. Segitu-segitu aja. Itu buktinya panca indera manusia yang disebut dengan mata itu bisa berbohong. Bisa berbohong dia. Telinga, lebih berbohong lagi. Sama nggak sebenarnya kekuatan azan yang kita dengar di sini dengan kekuatan azan yang kita dengar di Masjidil Haram? Tak sama. Di sana kuat kali, di sini tak kedengaran sama sekali. Iya kan Ibu? Azan di sini tadi subuh kuat kali di Masjid Ar-Rahman ya. Pelan kali. Yang betul mana yang lebih kuat, mana lebih pelan? Sama atau tidak? Sama saja. Tapi telinga kita menangkapnya berbeda. Itu buktinya telinga ini bohong. Kulit, itu juga. Kalau sudah keram Bapak Ibu, coba cubit. Bagaimana? Tahu dia? Tak tahu lagi dia. Bisa berbohong panca indera manusia itu. Jadi jangan terlalu percaya. Alhamdulillah diberikan Tuhan hidayah yang ketiga. Hidayah yang ketiga disebut dengan hidayah akal. Betul dalam pandangan mata tongkat itu bengkok di air, tapi menurut akal tongkat itu lurus. Alhamdulillah diberikan hidayah akal. Betul pesawat itu ketika parkir besar dan ketika terbang kecil menurut mata, tapi menurut akal dia tetap dengan ukuran yang sama. Kenapa? Karena mengecil, mana buat lagi orang di dalam. Itulah menurut akal. Begitu juga kaki yang keram diletakkan ke situ api atau air es, akal pasti bilang ini panas, ini dingin. Tapi kulit tetap berbohong, tak terasa. Apalagi dibius, lebih panjang lagi ceritanya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, alhamdulillah diberikan kita oleh Allah hidayah akal. Hidayah akal. Rupanya Bapak Ibu sekalian, akal ini bisa juga berbohong. Bisa juga. Kalau kita jalan-jalan ke Kuala Namu, sekali lagi kita ke sana. Ada 2 orang yang duduk menunggu orang yang datang dari Jakarta.
Satu sedang menunggu orang yang dimusuhinya. Satu sedang menunggu orang yang dicintainya. Kemudian kita bertanya, ngapain di sini? Dijelaskannya, saya menunggu musuh. Satu lagi, saya menunggu orang yang saya cinta. Menurut akal kita, 5 menit mereka itu duduk sama-sama 5 menit. Tapi menurut perasaan mereka, yang nunggu musuh itu berapa menit itu? Sebentar, maunya cepat nih selesai datang kawan nih, biar selesai urusannya. Tapi yang menunggu yang dicintainya, dia berharap selama-lamanya ada di penungguan itu. Beda kan Pak? Beda ya? Itu yang bisa menganalisanya itu hati. Alhamdulillah, kita diberikan hidayah yang terakhir, hidayah intuisi namanya. Hidayah intuisi. Para filosof menyebutnya hidayah irfani. Orang-orang Syiah itu menyebutnya hidayah irfani. Zuq ataupun rasa. Kalau tak ada rasa, habis kita dalam kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, disebut Al-Quran sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah itu kasihan kepada istri, itu arti rahmah itu. Kalau bapak tak kasihan, dia tetap akan menikah 10 kali lagi. Untung diberikan hidayah insting, ada rasa di situ. Kasihan nenek ini kalau kutinggal. Kasihan nenek ini kalau tak kudampingi. Kasihan nenek ini kalau tak mengikuti perjalanan hidupnya sampai akhir hayat. Rahmah, dan itu datang dari hidayah intuisi. Kalau menurut akal bapak itu, apalagi menurut matanya, aduh udahlah, tak betul lagi nih perempuan. Begitu kan? Alhamdulillah diberikan hidayah intuisi. Dan yang tertinggi dari hidayah intuisi itu, Bapak Ibu sekalian, adalah wahyu. Inilah yang paling tinggi dari hidayah intuisi, Al-Quran dan hadis. Tanpa ini tak tahu kita tujuan hidup. Saya tanya, mau ngapain hidup ini? Mau ngapain? Saya sudah coba baca, mohon maaf, dari masa Sokrates, bahkan Plato, sampai Immanuel Kant, buku para filosof itu. Apa tujuan hidup ini? Tak jelas semuanya. Tapi ketika dibaca ayat Al-Quran, hidayah wahyu itu jelas tujuan hidup ini. Jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ciptakan hidup dan mati, tujuannya untuk menguji kamu. Apa Bapak Ibu? Tujuan hidup ini ujian. Kalau kamu sedang ujian, jangan pernah merasa aman. Karena orang yang ujian pasti resah, kecuali yang nyontek. Kita tak bisa nyontek, makanya malaikat itu goib. Kalau nampak catatan malaikat itu kita ambil lah. Oh, hari ini rupanya parah kali penyakitku. Kan nampak kan? Tak nampak. Itu namanya goib. Tujuan hidup hanya ada dapat dalam informasi wahyu. Alhamdulillah, dia berikan kita hidayah intuisi yang puncaknya adalah wahyu Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Pagi ini kita pelajari itu supaya hidayah itu makin bertambah-tambah. Kalau begitu Ustaz, ngapain kita belajar lagi? Kan sudah diberikan Al-Quran, sudah diberikan intuisi, sudah diberikan hati, sudah diberikan akal, sudah diberikan panca indera, sudah diberikan insting. Dia katakan, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Dan Allah akan selalu menambah-nambah hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya kita minta siang dan supaya makin terang kehidupan kita ini. Kalau tak kita pelajari, redup hidayah itu. Redup, bahkan bisa padam. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim.
Alhamdulillah. Oh, udah pas pula. Anda melewati 10. Ihdina. Tak bisa dijelasin lagi Pak. Sirat al-mustaqim. Apa maksudnya itu kan? Saya sepintas saja lah kalau begitu. Sirat al-mustaqim. Sirat itu terambil dari akar kata menelan. Nyambung saya Ustaz. Ya memang gitu itu. Kosakata Quran itu begitu. Menelan. Tuh ibu lagi makan kue, menelan. Bahasa Arabnya itu saroto. Menelan pula Ustaz ada di Quran. Maksudnya jalan yang diminta itu jalan yang menelan. Kok menelan Ustaz? Berarti dia lebar. Kalau sempit tak bisa menelan. Begitu kan? Ini paru-paru kita ini dibagi 6 pemanya. Tak lewat lagi kue itu. Tak bisa menelan. Sirat. Maksudnya jalan yang kita minta kepada Allah itu bukan jalan-jalan sempit untuk menuju surga, tapi jalan yang lebar. Itu sebabnya dalam Quran ada juga bahasa tori, jalan sempit. Ada juga sabil, jalan sempit. Kalau jalan lebar bahasa Arabnya sirat. Ini dia yang di ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana lebarnya Ustaz jalan itu? Lebar. Yang kunut masuk surga, yang tak kunut masuk surga. Lebar kan? Lebar. Yang sholat jarinya digoyang-goyang masuk surga, yang tak menggoyang masuk surga juga. Yang tak nunjuk jari Ustaz masuk juga. Yang tak sholat, itu baru neraka jahanam, panas nerakanya itu. Yang tak sholat, itu yang tak betul. Ustaz, yang berkurban masuk surga. Yang tak berkurban masuk surga juga. Dia tak mampu. Lebar kan? Jadi beragama jangan suka memvonis orang selama dia masih dalam sirat. Itu maksudnya. Jangan sempit dalam beragama. Jangan sedikit-sedikit berbeda, vonis bid'ah, kafir masuk neraka. Nggak kerjaan itu. Kemarin saya diundang di UIN Sumatera Utara berbicara tentang Salafi Wahabi. Saya bilang saya tidak tertarik membicarakan itu. Menghabisi tenaga, tidak ada gunanya. Tapi setelah dikasih tema yang perlu dilacak, Ustaz, adalah literaturnya. Baru saya tertarik. Kalau bukunya banyak begitu. Tapi kalau ditanya mana lebih bagus, Asy'ari atau Wahabi, itu tidak usah dibahas. Habis pikiran. Karena mereka tidak sirat menurut saya, tapi sabil dan thariq. Yang kita minta adalah ihdinas siratal. Jadi kalau gitu Ustaz semua masuk surga? Tidak. Tidak semua, harus mustaqim. Lebar dan lurus. Mustaqim artinya lurus. Bagaimana yang lurus itu? Paling tidak ada 4 syaratnya jalan itu baru lurus. 1, dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Itu dulu. Kalau 2, keluar. Kafir. Dia percaya Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kalau ada Nabi setelah itu kafir. Tidak siratal mustaqim. Ustaz ini sikit-sikit kafir. Yang begitu-gitunya. Kalau tadi tidak. Kemudian Al-Quran tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau itu diingkari, keluar dari Islam. Yang keempat, percaya kepada hari kiamat. Umum-umumnya, bukan rinciannya. Kalau rinciannya bisa kita berbeda lagi. Saya kasih contoh. Timbangan di akhirat itu macam timbangan apa itu yang ada kiri kanan itu Pak. Digeser kemari lebih berat. Itu kan? Saya nggak tahu namanya. Ada juga timbangan macam ikan yang kuning itu apa namanya? Beda itu kan? Tak ada batunya. Tidak pakai batu dia. Langsung aja kita letak di situ ikan itu nampak jumlahnya itu. Nah, ini ulama beda pendapat ini. Mana timbangan di akhirat tuh? Yang pakai batu atau yang begini? Itu terserah. Yang penting ada mizan di hari kiamat. Itu maksud saya. Rincian-rinciannya itu tidak usah diperdebatkan. Betul itu Ustaz. Jalan ke akhirat sirat itu seperti rambut dibelah 7. Tunggu dulu. Berbeda pendapat ulama dalam masalah itu. Tapi yang jelas ada sirat. Itu aja dulu. Nah, itu masih beriman itu orang. Inilah Bapak Ibu sekalian. Makasih dan mohon maaf. Ya Pak, benar. Az-Zariyat tadi ya. Itu yang paling populer. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Begini, saya ada nulis buku sekarang, namanya Tafsir Tarbawi, Wawasan Al-Quran tentang Pendidikan. Jadi bab pertama itu saya tulis, tujuan pendidikan. Saya tanya, bisa nggak tujuan pendidikan dalam Al-Quran menjadikan orang bertakwa? Bisa. Bisa nggak tujuan pendidikan dalam Al-Quran menjadikan ahli ibadah? Bisa. Bisa nggak tujuan pendidikan dalam Al-Quran menjadikan orang mensucikan batin? Bisa. Bisa nggak tujuan pendidikan dalam Al-Quran untuk paham bahwa hidup itu ujian? Bisa nggak tujuan pendidikan dalam Al-Quran bahwa untuk membentuk manusia yang rajin, puasa, sholat, segala macam? Bisa kan? Itu dia Pak. Al-Quran tidak pernah memberikan satu alternatif terhadap tujuan-tujuan hidup. Sekarang mari kita lihat. Ada nggak korelasi antara hamba dengan ujian? Begitu ya Pak tadi ya? Itu maksudnya. Sekarang kita lihat begitu. Abdun, liya'budun itu akar katanya abdun. Abdun itu terambil dari akar kata pohon atau daun yang harum. Pohon atau daun yang harum. Dari sini lahir makna hamba. Hamba itu apa? Abdi. Makanya ada abdi negara, hamba negara. Apa yang bilang negara kerjakan. Jangan ada yang tersinggung ya, Bapak Ibu ASN. Enggak, memang begitulah. Ini semantik Al-Quran aja ini. Begitu dia. Hamba itu salah satu tujuannya harus siap diuji. Ya Pak ya, harus siap diuji kan? Hamba. Mohon maaf. Orang yang bekerja di rumah kita diuji dulu lah. Jujur atau tidak ini? Iya kan? Jujur. Kalau lolos, barulah dia masuk. Jadi seorang hamba itu harus dibala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau tak lolos, dia tidak layak kerja di rumah kita. Dia tak layak masuk surga. Dia tak layak untuk menjadi hamba. Jadi abdun adalah hamba yang dipuji. Itu kaitannya itu Pak. Pokoknya semua kehidupan kita ini memang itulah harus dibala. Saya coba lihat lebih jauh lagi. Apa itu Ustaz bala? Begitu kan? Bukan bala dalam bahasa Indonesia. Itulah ini itu artinya. Bala dalam bahasa Indonesia itu kira-kira bencana ya? Bukan. Di dalam bahasa Arab, bala artinya nampak. Ada itu ayat Quran, yauma tubulas sarair. Pada hari itu dinampakkan seluruh rahasia. Nah, kita ini sekarang, kita ini lagi dibala. Hamba ini dibala oleh Tuhan. Nanti hasilnya dinampakkan. Nah, itu dia. Nanti hasilnya dinampakkan di hari akhirat. Makanya dia katakan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti dinampakkannya itu rahasia-rahasia dan dinabaknya. Nabak itu berita penting. Dinabakkannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas hamba itu untuk diuji. Ujian itu dibala. Dibala itu adalah dinampakkan kebaikan dan keburukannya pada hari akhirat. Itu tak tahu kita itu kalau tak kata Quran. Itu pentingnya tadi hidayah. Mana dalilnya? Banyak. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'hu liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir walaupun mereka mempunyai tebusan untuk membayar Allah, itu semua tak laku, masuk neraka, wa lahum azabun alim. Kejam kali itu. Tidak kejam itu. Saya jelaskan secara filosofis kenapa bisa begitu. Saya selalu sampaikan, saya kerja di rumah Bapak Ibu, pembantu saya di rumah beliau. Saya minta gaji ke beliau, cocok nggak itu? Cocok. Saya kerja di rumah Pak Habibudin, saya minta gaji ke ibu, cocok nggak itu? Begitulah di sana nanti. Iya kan? Yang 1,9 miliar itu datang. Ya Allah, aku sudah kerja samamu. Mana buktinya? Mana SK-nya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Oh ya, kasihlah kau gaji. Apa itu? Pahala. Tiba-tiba datang sisanya itu. Tuhan, mana pahala kami?
Apa kata Tuhan? Kalau dia orang Medan bilang kemana? Aku mintalah sama Tuhan kalian itu. Minta sama Pak Habibuddin. Ini yang kerja di rumahku ini yang 1,9 nih. Kalian ini tak kerja di mana ini? Kalian ini bahasa Medannya kasar lah itu, tak boleh sebut. Tak jelas kalian ini, begitulah kira-kira. Iya kan? Jadi nggak berlaku itu. Kejam nggak itu? Nggak kejam itu. Biasa aja itu. Cuma kita kadang bilang, oh, kejam kali agama. Enggak. Cuman, itu dia tadi. Mintalah hidayah akal itu supaya betul cara berpikir dalam hidup ini. Ini enggak kerja di rumah Pak Habibuddin, minta gaji sama ibu. Nggak jalan itu logikanya itu. Sesederhana itu kan. Memahami konsep kafir dan muslim itu, saya sederhana itu memahami. Enggak usah repot-repot. Makanya tadi betul pertanyaan Bapak ini, hamba. Ya kan? Lihat budul. Kau hamba di rumah itu minta gaji ke rumah sana. Dari mana jalan pikirannya? Jadi tidak kejam. Biasa-biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah akal supaya nyambung. Atau banyak-banyak minum air supaya nyambung. Nah, itu dia. Nggak nyambung sekarang orang itu. Tak bilang masuk neraka kejam kan? Padahal dia nggak mau kerja. Gitu. Terima kasih Bu ya.